Oke, ini urutan soalnya sengaja saya balik ya. Jadi pertama yang mudah dulu. Di situ berarti ini nomor 2, terus ini nomor 4, ini nomor 3. Nah, lihat nomor 2. Dua partikel bermuatan di dalam bahan menimbulkan gaya Coulomb sebesar 1,5 Newton dan di udara menimbulkan gaya Coulomb 6 Newton. Nah, tentukan permitivitas relatif bahan tersebut. Nah, lihat di situ ya. Nah, jadi kalau misalnya yang 1,5 Newton ini saya sebut dengan F di dalam bahan gitu ya, yang ini nih. Nah, ini saya sebut dengan F bahan, FB. Nah, terus yang 6 Newton saya sebut F udara atau FU. Nah, ini FU. Nah, hubungannya yang kita tahu kan seperti ini. Jadi FB sama dengan 1 per epsilon R dari FU. Nah, berarti kalau gitu ya epsilon R permitivitas relatifnya sama aja dengan apa? FU nah dibagi dengan FB-nya. Nah, di situ FU-nya 6 gitu ya, dibagi dengan FB-nya 1,5. Nah, berarti ini akan sama dengan 4 ya. Nah, jadi epsilon R-nya ya, sama dengan 4 nih. Nah, berikutnya soal nomor 4. Tentukan usaha untuk memindahkan muatan 2 Coulomb dari potensial 15 volt ke 165 volt. Nah, kita gunakan rumus usaha W. Nah, W itu kalau muatan yang mau kita pindahkan adalah Q gitu ya. Kemudian beda potensialnya adalah delta V, maka usahanya sebesar ini, Q kalikan dengan delta V-nya. Nah, delta V-nya kita buat itu adalah selisih akhir kurang awal dari potensialnya, di V aksen dikurangin V gitu ya. Nah, berarti Q-nya di situ adalah 2. Nah, terus V akhirnya kan ini ya, 165. Berarti 165. Nah, dikurangin 15. Nah, kita dapatkan 2 dikali 150 ya. Nah, sama dengan 300 joule gitu. Nah, berikutnya nomor 3. Ini ada dua muatan Q1 min 9 dan Q2 plus 16 masing-masing dalam mikrocoulomb. Nah, terpisah sejauh 50 cm. Tentukan letak titik yang kuat medannya sama dengan 0. Nah, kalau saya gambarkan tuh situasinya seperti Oke, jadi di sini saya misalkan ini adalah Q1, kemudian ini adalah Q2. Nah, nilainya di situ adalah min 9 ya. Min 9 mikrocoulomb, terus ini adalah plus 16 mikrocoulomb. Nah, kemudian lihat terpisah sejauh 50 cm gitu. Nah, berarti jarak dari sini ke sini itu adalah 50 cm. Nah, perhatikan letak titik yang kuat medannya sama dengan 0. Lihat Q1 dan Q2-nya. Ini kan berbeda jenis ya. Kalau misalnya berbeda jenis itu letak titiknya nggak mungkin di antara Q1 dan Q2. Jadi nggak mungkin di sini nih. Nah, itu pasti ada di luar gitu. Nah, di luarnya cara milihnya gini. Lihat Q1 dan Q2 besarnya yang lebih kecil yang mana? Nah, tentu aja yang 9 ya. 9 mikrocoulomb. Nah, jadi besarnya aja tanpa lihat plus minusnya. Nah, berarti titiknya itu pemisalnya harus di sini nih. Nah, kemudian lihat di titik ini ya, di titik ini gaya medan yang terjadi apa? Nah, medan yang terjadi di situ oleh dua muatan. Pertama oleh muatan Q1, oleh muatan yang negatif, berarti ini arahnya akan mendekati muatan negatif ini. Nah, ini saya sebut dengan E1. Nah, kemudian oleh muatan yang Q2, muatan Q2 kan positif kan ya. Nah, positif. Nah, berarti ini akan menjauhi Q2. Nah, ke sini. Nah, ini adalah E2 saya sebut. Nah, kemudian supaya medan di titik ini sama dengan 0 ya, kuat medannya sama dengan 0, berarti E1 besarnya harus sama dengan E2 gitu. Jadi kita terapkan di situ E1 sama dengan E2. Nah, E1 sama dengan E2. Nah, kita dapatkan di situ rumus E kan ini ya, K dikalikan dengan Q1, nah dibagi dengan R1 kuadrat. Nah, jarak dari 1 ke titik itu R1 kuadrat. Nah, karena ini nanyain letak ya, kita misalkan aja di situ. Jadi jarak dari sini ke sini itu dari titik ke Q1 itu misalkan X gitu ya.
Nah, terus kita lanjutkan di sini. Nah, ini sama dengan E2. E2 itu apa? K kali Q2. Nah, dibagi dengan R2 kuadrat. Nah, lihat di situ ada yang bisa dicoret-coret ya. Nah, si K-nya kan bisa kita coret-coret nih. Nah, ini K habis. Nah, tinggal di situ tuh kalau saya teruskan ke sini nih. Nah, kita dapatkan, kita masukkan Q1-nya berapa? Nah, Q1-nya di situ adalah 9 ya. Jadi tanpa masukkan minusnya berarti ini 9. Nah, dibagi dengan R1. Nah, jaraknya kan dari Q1 ke titik. Berarti kan X ya. Jangan lupa kuadratnya. Nah, X kuadrat sama dengan, nah, kemudian ini 16 Q2. Nah, dibagi dengan jaraknya dari Q2 ke titik itu 50 ditambah X. 50 ditambah X. Nah, jangan lupa ini kuadrat. Nah, udah gini gimana? Ya, kita akarin di situ. Nah, coba kalau misalnya diakar ya. Nah, di akar kanan kiri. Nah, kita dapatkan apa? Nah, kita dapatkan dari situ akar 9 tuh berapa? Itu 3 ya. 3 dibagi dengan X kuadrat diakarin X. Nah, sama dengan 4 dibagi dengan 50 ditambah X. Jadi kuadratnya hilang. Nah, baru dikali silang. Dapatnya itu 150 ditambah dengan 3X sama dengan 4X. Kita dapatkan apa? Nah, ya, jadi X sama dengan 150 ya. 150 cm. Oke, ini jawabannya. Nah, jadi kalau lengkapnya itu adalah 150 cm dari Q1 dan 200 cm dari Q2.